Selamat pagi saudaraku, kita bertemu dalam anugerah dan berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita teduh, kita puji Tuhan. Ajak kita bernyanyi buku ND 770 ayat 1. Tudi Batami. Tude batamina sungguh sai maporus mapogalari di tangan nado nolomu suro tunasonang di apuan naho di tangan nado nolomu suro tunasonang Mari kita berdoa saudaraku. Sukacita, damai, dan pengharapan adalah janji Tuhan yang selalu akan terjadi mengikuti jalan-jalan kasih Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh rasakan ya Bapa dalam ibadah kami di pagi yang sejuk ini. Kami mohon penyertaan-Mu selalu sebelum kami melaksanakan aktivitas kami. Berkat anugerah Tuhan menguatkan kami. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang telah ditetapkan bacaan kita di pagi ini, nats harian kita dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Ayat yang tidak asing lagi dalam hidup kita. Demikian dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sangat simpel. Menjadi orang yang murah hati dalam pengajaran Kristus, ini sangat hati-hati. Justru akan menjadi orang yang tidak murahan. Tapi perjuangan Kristus yang datang dari surga sampai ke tengah-tengah dunia ini, kemurahhatian Bapa dari surga menebus dosa manusia adalah karya yang sangat mahal, karena di dalamnya tidak hanya sekedar rancangan lagi, tapi pernyataan penebusan agar hidup kita dapat ditebus dari dosa dan kita pulih menjadi warga kerajaan surga. Saudara-saudaraku, ketika ini diajarkan oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang murah hati, betapa waktu itu banyak sekali segi-segi yang melahirkan kebencian dalam hidup itu. Dengki, iri hati. Ini tidak hanya terjadi di kalangan murid-murid Yesus, tetapi mungkin juga dari hubungan yang sangat dekat di tengah-tengah keluarga. Lingkungan sudah pasti. Karena manakala ada hal mendapatkan dan mencari untuk kebutuhan kehidupan, sudah sejak dulu ada persaingan-persaingan. Dan di sana ada bibit-bibit kebencian, pertahanan diri. Nah, ini sudah sejarah yang sangat kuno dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita disuguhi lagi membaharui hidup kita. Lalu ketika firman Tuhan ini berpesan dengan begitu dalam. Karena memang firman Tuhan ini adalah pengajaran yang membuat kita baru menyaksikan Tuhan dalam hidup kita, kini dan di sini. Hendaklah kamu murah hati. Maka pedoman kita di sini ialah belajar dari Yesus Kristus yang justru memiliki kekayaan surgawi, kekuatan surgawi berbuat kepada orang lain. Lalu apa yang dia nyatakan itu sungguh-sungguh menjadi penolong dan menyempurnakan kehidupan yang menerima kemurahhatian itu. Kondisinya ialah yang dikunjungi itu sedang dalam keterpurukan dan dia perlu ditolong dan dikembalikan kepada kebaikan panggilan kehidupan itu. Apakah yang bisa kita buat?
Penting sekali kepekaan rohani bagi orang percaya. Mensyukuri kehidupannya adalah menerima kemurahhatian Tuhan. Tidak harus selalu kita memastikan diri menjadi orang yang sehat, tidak berpenyakit, atau tidak sedang mengalami sesuatu beban. Tetapi menjadi seorang yang murah hati itu ialah sekaligus kita menerima anugerah berkat Tuhan, dan saat itu juga kita harus yakinkan orang lain karya kasih Tuhan itu selalu terjadi, dan itu kemurahan Tuhan. Kita menjadi orang penampakan kasih Tuhan yang penuh kemurahan, meyakinkan orang lain, bertekun, setia, melanjutkan kehidupannya. Sebab apa yang terjadi pada kita juga adalah bahagian dari sahabat saudara kita itu. Ketika kita bertemu dengan orang lain menyatakan itu, tentu kita perlu keterbukaan baru melewati hari yang lalu, dan hari ini kita menyongsong dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan selalu berkarya atas segala kemurahannya. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Amin. Saudaraku, mari saya ajak kita kembali memuji Tuhan dari buku ND 770 ayat yang kedua. Sun hinaguguni Tuhan, ingot madebata do makokok, nang punjut rohani dang lelengi, tokinay ujianmu Tuhani, nang punjut rohani dang lelengi, tokinay Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami sungguh-sungguh bahagia dan bertekun dalam segala sapaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Janji yang kekal bagi kami orang percaya, pengikut guru agung, guru baik, Yesus Kristus Raja Gereja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, menjadi kekuatan yang sungguh-sungguh memberangkatkan kami menjalani hari ini. Ketika Tuhan penuh kuasa menyuguhi kami kesehatan, jasmania, pikiran, rencana-rencana baik, di dalamnya sungguh-sungguh kami mengalami kemurahan Tuhan. Jadikan kami ya Bapa menjadi perpanjangan tangan kemurahan itu. Tidak berlaku curang, tidak berlaku ceroboh, tidak sombong, dan tidak bersikap bodoh, tidak mau tahu. Tapi kami sungguh-sungguh datang menyapa dan mau disapa, bertemu, bercengkerama, bersahabat, bersaudara, dan bersekutu dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, di tengah-tengah kehidupan di rumah kami, di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan di tempat pekerjaan sekalipun. Buatlah kami Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Salam sehat.